lupa subscribe, like, and klik tombol loncengnya. Terima kasih. Halo Sobat Ngobrol, selamat datang di Cerewetin Anak, Ngobrolin Yuk. Ya, gue Indah. Gue Fajar. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik tentang anak ya Kak. Betul. Gitu. Yeay, akhirnya kita launching episode pertama ya Cerewetin Anak. Nah, sebelum kita ke pembahasan, ya Kak, kita mau jelasin dulu nih. Kita mau ceritain sih sebenarnya, ceritain ke Sobat Ngobrol di rumah ya kenapa akhirnya kita bikin Cerewetin Anak ini. Betul. Boleh Kak diceritain Kak, kenapa ada Cerewetin Anak? Jadi Cerewetin Anak ini nggak tiba-tiba muncul nih Sobat Ngobrol. Awal mulanya 2021 saat kakak live Instagram di akun pribadi kakak untuk merayakan Hari Anak Nasional saat itu. Yang ngobrol sama orang-orang yang peduli terhadap anak kayak ini. Iya, live Instagramnya di akunnya Kak Fajar. Iya, Instagram kakak pribadi ya. Dan yang paling penting adalah kenapa Cerewetin Anak namanya? Karena kita pengen menghilangkan stigma negatif terhadap anak-anak, apalagi kalau ngomong cerewetin ya. Yap. Nah, kita harus coba ngubah nih bahwa cerewetin bukan berarti hanya negatif, tapi juga bisa dari sisi positifnya kayak gitu. Iya. Nah, jadi sekarang Cerewetin Anak ini kita udah pindahin ke YouTube ya Kak, dan kita bikin channel YouTube-nya BS Entertainment gitu, dan Instagram-nya BS Entertainment. Nanti di situ kita akan sering upload tentang podcast Cerewetin Anak. Ya, kita langsung ke pembahasan nih Kak. Apa nih? Kita akan bahas hari ini. Jadi pembahasan hari ini kita mau kepoin soal siapa sih anak menurut undang-undang di Indonesia. Seru banget nih. Jadi kita akan ngobrolin ya. Betul. Tentang anak-anak berdasarkan undang-undang. Yap. Nah, Kak Indah, di negara kita tercinta ini sudah ada loh Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undangnya nomor 35 Kak Indah, tahun 2014. Nah, ini merupakan undang-undang terbaru yang awalnya itu tahun 2002. Nomornya nomor 23 Kak Indah. Gitu, tentang perlindungan anak. Pasal satunya menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang manusia yang belum berusia 18 tahun Kak Indah, termasuk bayi dalam kandungan. Ada dua kata kuncinya ya. Belum berusia 18 tahun dan termasuk bayi dalam kandungan. Kayak gitu Kak Indah. Iya. Nah, kebetulan Sobat Ngobrol di rumah itu ikut kuis di Instagramnya BS Entertainment. Tahu jawabannya dong tadi berarti. Ya, jadi undang-undang terbaru ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Betul. Yang sebelumnya itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya Kak. Gitu. Oke, balik ke topik. Jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Nah, ngomong-ngomongin termasuk bayi dalam kandungan nih Kak, ya. Jadi berarti anak itu menurut undang-undang itu walaupun dia bayi ya masih dalam kandungan, usia di dalam kandungannya itu 3 bulan, 1 hari, 1 minggu, ya itu masih disebut anak berarti ya menurut undang-undang di Indonesia Kak. Betul. Masih disebut anak menurut undang-undang di Indonesia ya. Nah, terus juga kalau misalkan ya Kak, berarti juga yang masih berupa janin gitu ya, embrio, zigot, bahkan yang belum ada detak jantungnya itu bayi di dalam kandungan itu ya, itu juga masih disebut anak ya Kak. Iya, betul. Gitu. Karena kenapa? Karena melekat hak-haknya Kak Indah. Salah satunya adalah hak hidup. Hak hidup. Betul Kak Fajar. Dia akan lahir ke dunia harus hidup dengan memastikan di dalam kandungannya juga dia terpenuhi hak-haknya. Betul. Nah, kan banyak banget nih Kak di Indonesia ini ya, itu ada kasus aborsi. Waduh, aborsi ya. Nah, berarti kasus aborsi itu berarti melanggar hak ya Kak? Nah, betul. Jadi aborsi atau mengeluarkan anak ya dengan secara paksa, bukan berdasarkan waktu hamilnya ya, belum waktunya gitu, dikeluarkan secara paksa, itu merupakan pelanggaran hak. Pelanggaran hak apa tadi yang Kak Indah sebutin? Hak hidup. Gitu ya. Nah, ada contoh kasus nih Kak sebenarnya masalah aborsi. Jadi ada sejoli ya kan, laki-laki dan perempuan ini mereka pacaran. Sebetulnya di Jakarta Barat ya kayaknya. Di Jakarta Barat ya. Jadi pasangan ini dia itu ngelakuin hubungan seksual ternyata.
Dan yang paling menariknya lagi adalah si laki-lakinya ini iya sudah punya istri dong. Oke. Jadi dengan kasus yang dia udah punya istri parah banget ya, mengakibatkan dia memaksa terhadap perempuannya untuk menggugurkan atau mengaborsi secara paksa bayi dalam kandungannya. Nah, kasus ini merupakan bagian dari pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh si Joey tadi kayaknya. Oke Kak, jadi dia tuh udah punya istri si laki-lakinya. Mungkin karena takut ketahuan si istrinya ya. Keselingkuh, takut ketahuan sama istrinya. Kalau si pacarnya nih hamil, karena pacarnya disuruh gugurin deh tuh. Akhirnya, ya udah, itu merupakan pelanggaran hak anak. Dan yang paling penting lagi adalah untungnya ya, bukan penting ya. Untungnya ini bukan anak yang ngelakuin. Si pelakunya ya. Si wanita yang hamil itu yang aborsi usianya usia dewasa. Nah, itu sih Kak, coba bayangin ya, kalau misalkan itu si perempuan itu masih usianya usia anak. Masih belum berusia 18 tahun gitu ya. Dalam kondisi itu dia hamil, terus dia paksa gugurin atau diaborsi, itu kan bisa fatal. Karena yang aku tahu nih ya Kak, jadi untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun atau atau anak gitu ya, itu organ reproduksinya tuh belum matang, belum kuat gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dipaksa untuk menggugurkan gitu ya, atau aborsi gitu ya, khawatir terjadi pendarahan hebat. Nah, nanti bisa meninggal juga tuh akhirnya si anak yang hamil itu. Jadi bukan cuman bayinya yang meninggal gitu ya, tapi si anaknya juga bisa meninggal Kak. Gitu. Beresiko banget dan itu bisa menjadi angka kematian ibu muda gitu. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan kasusnya, anggaplah dia seorang anak. Seorang perempuan maksudnya. Seorang perempuan. Jadi anggaplah tadi dia seorang perempuan tapi usianya sekarang 15 tahun. Usianya 15 tahun ya. Dan dia sudah punya anak tadi. Nah, perempuan tersebut tetap kita kategorikan sebagai anak. Karena dalam pengertiannya tidak ada syarat apapun bahwa hak atau mungkin kategorinya anak hilang ketika dia 15 tahun sudah menikah, 15 tahun sudah punya anak, itu tidak akan hilang, akan tetap ada dan tetap melekat hak-haknya terhadap si perempuan tersebut. Karena masih anak. Nah, salah satu hak yang paling penting yang perlu kita jaga ketika anak tadi hamil dan sudah punya suami dan sudah menikah, itu adalah hak pendidikan kayaknya. Nah, jadi gini Kak, berarti seorang wanita tadi ya, yang usianya 15 tahun, gitu ya, walaupun dia sudah hamil, walaupun dia sudah menikah, atau bahkan dia juga sudah memiliki anak juga gitu ya, tapi karena usianya belum 18 tahun ya Kak, jadi menurut undang-undang di Indonesia itu masih disebut anak. Karena di undang-undang Indonesia itu tidak ada kayak anak adalah seseorang yang belum menikah gitu ya Kak, belum tidak hamil gitu ya. Itu nggak ada ya Kak berarti. Nah, tadi balik lagi ke hak anaknya. Berarti dia punya hak yang sama ya Kak, yaitu tadi ada hak hidup dan juga hak mendapatkan pendidikan. Berarti kan kalau usianya 15 tahun ya, mungkin sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 lah ya gitu. Berarti kan harusnya masih bisa masih bersekolah gitu kan maksudnya. Berarti dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan ya Kak. Nah, aku ada data nih Kak, aku baca berita ya, jadi ada data nih. Nah, datanya dari Dinas Pendidikan Kota Solo. Itu tahun 2017 bahwa ada 1000-an pelajar putus sekolah karena hamil di luar nikah. Miris banget ya gitu. Betul. Nah, ini kan data tahun 2017 Kak. Nah, semoga data tahun 2025 ini itu sudah terminimalisir. Ada perubahan ya. Iya, ada perubahan gitu. Jadi lebih berkurang lah gitu. Nah, untuk sobat ngobrol di rumah yang tahu ya mengenai info data tahun 2025 ini ya tentang anak yang putus sekolah karena hamil di luar nikah, boleh komen di bawah. Ya, kirimin aja linknya, komen di bawah kalau tahu tentang datanya gitu ya. Kasih datanya di bawah. Sekarang tuh tahun 2025 tuh jumlahnya udah berapa? Karena 2017 tuh 1000-an Kak. Gitu. Nah, terus juga nih Kak, di Indonesia itu kan untuk bisa mendapatkan kartu tanda penduduk KTP gitu ya, untuk bisa mendapatkan KTP, untuk bisa mendapatkan SIM. Nah, itu kan pas usia 17 tahun.
Nah, sedangkan usia 17 tahun itu kan belum berusia 18 tahun. Betul. Berarti masih disebut anak. Masih disebut anak, betul banget. Gitu. Jadi, kembali ke pengertian tadi Kak Indah, ada syarat apapun. Selama dia masih usianya di bawah 18 tahun, dia masih dikategorikan sebagai anak. Dan perlu dipastikan, KTP bukan berarti dewasa ya. Karena KTP hanya menyatakan dia sudah mempunyai hak sebagai warga sipil, mempunyai kartu tanda penduduk, kayak gitu. Iya, karena di undang-undang di Indonesia itu, ya pengertian anak itu tidak ada yang membahas tentang bahwa yang belum memiliki KTP, belum memiliki SIM, ya gitu ya Kak. Jadi pokoknya di dalam undang-undang tersebut ya, itu hanya membahas pengertian belum berusia 18 seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan itu adalah pengertian anak gitu. Nah Kak, apalagi nih, kadang tuh kalau misalkan sobat ngobrol di rumah mungkin ya salah satunya gitu, atau mungkin teman-temannya sobat ngobrol gitu ya, yang dimana kalau misalkan nonton film atau nonton bioskop ya Kak, nonton film atau nonton bioskop tuh karena merasa sudah memiliki KTP, padahal usianya masih 17 tahun ya. Jadi padahal tuh filmnya film yang usia untuk 18 tahun ke atas, tapi karena merasa udah punya KTP nih, gue udah dewasa gitu, jadi akhirnya nonton. Atau gak di bioskop deh, bisa juga kayak di Netflix gitu kan, dan teman-temannya itulah Netflix Prime dan lain sebagainya gitu. Nah itu padahal udah ada kategori filmnya, di situ ditulis kualifikasi. Perlu dibatasin. Betul, perlu dibatasin Kak gitu. Makanya itu pentingnya kenapa kita harus menonton sesuai dengan usia. Betul, karena nantinya ketika anak melanggar batas usianya tadi untuk tontonannya, ternyata banyak dampaknya Kak Indah ya. Nah, dampaknya itu salah satunya apa aja nih Kak Indah? Jadi dampaknya itu ya, yang pertama bisa mengganggu psikologi, gitu. Terus juga bisa berdampak buruk dalam jangka panjang, gitu. Contohnya dia tuh bisa, jadi misalnya karena dia melihat adegan-adegan ada orang minum minuman alkohol, minuman keras, pakai narkoba, jadi coba-coba mau jadi mau ngerasain gitu, rasanya gimana sih gitu. Atau mencontoh adegan-adegan panas, ya adegan-adegan 18+ gitu, adegan-adegan vulgar, atau juga adegan-adegan kekerasan gitu. Jadi misalkan karena filmnya padahal udah ditulis nih 18+, tuh ternyata adegannya emang tentang kekerasan, pembunuhan, pemberontakan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya mencontoh tuh Kak. Gitu. Jadi dampaknya sangat panjang. Dan pastikan nih sobat ngobrol di rumah, tontonlah film-film atau tontonan yang kalian tonton dimanapun ya, sesuai usianya, jangan sampai kalian salah. Kayak gitu ya Kak Indah? Nah, kasus lainnya nih Kak Indah, kalau misalkan kita melihat di sekeliling kita nih, ada beberapa kasus yang menimpa seseorang yang usianya 17 tahun tadi, dan dia itu tawuran Kak Indah. Nah, itu merupakan contoh yang bisa kita lihat secara nyata, dan dia tetap kita kategorikan sebagai anak. Kenapa itu penting? Karena ketika tadi di undang-undangnya itu tidak ada syarat apapun ya. Kembali kita ingatkan lagi bahwa ketika dia belum berusia 18 tahun, meskipun dia sudah melakukan pelanggaran, tindakan pidana, meskipun kita dilarang ya untuk tawuran, kita tidak membela sama sekali orang yang melakukan tawuran. Karena itu salah. Itu salah. Tapi harus dipastikan, kalau misalkan ketika dilihat usianya masih anak, di bawah 18 tahun, sebelum 18 tahun, dia tetap kita kategorikan sebagai anak dan melekat kembali hak-haknya. Hak pendidikan, hak hidupnya juga melekat terhadap dirinya kayaknya. Nah itu bisa jadi juga karena tadi ya Kak, karena menonton film mungkin kekerasan yang di atas 18 tahun, akhirnya mencontoh, akhirnya tawuran. Itu bisa jadi gitu, bisa jadi juga faktornya dari situ juga. Nah makanya tadi betul Kak, walaupun dia tawuran, tapi karena usianya belum 18 tahun, jadi itu masih disebut anak. Jadi juga tidak bisa, setahu aku nih ya Kak, nggak bisa juga kita, walaupun dia udah terjerat sama hukum gitu ya, itu nggak bisa langsung main hakim sendiri gitu ya Kak. Ada aturannya sendiri ya kayaknya. Iya, ada aturannya sendiri gitu ya Kak. Nah, ini ngomong-ngomong soal tawuran ya. Jadi
aku baca nih Kak, di berita itu di Jakarta Timur, ya di daerah Kampung Melayu, itu 20 pelajar itu diamankan ke aparat hukum, ya aparat kepolisian karena tawuran, gitu. Nah, makanya itu Kak, kalau misalkan karena dia masih pelajar ya, masih masih anak gitu ya, karena usianya baru 17 tahun, itu kan berarti masih disebut anak. Nah, berarti punya aturan khusus kan, Kak? Betul, jadi ketika anak melakukan tindakan pidana, kita perlu ingat bahwa anak tersebut melekat hak-haknya, dan di Indonesia punya yang namanya sistem peradilan pidana anak. Nah, Sobat Ngobrol tahu nggak nih sistem peradilan pidana itu apa ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih rinci di episode selanjutnya. Tapi pada poin pentingnya adalah ketika dia melakukan kesalahan, melakukan pidana, kategorinya masih anak, dia nggak akan menggunakan hukum orang dewasa, tapi menggunakan sistem sendiri, hukum sendiri, yaitu sistem peradilan pidana tadi kayak gitu. Jadi pentingnya kita tahu agar ketika nanti di lapangan ya, di masyarakat, kita tidak salah ambil tindakan kayak gitu. Itu disingkat SP? Ya, SPPA ya, biar lebih SPPA. Jadi disingkat SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan SPP, uang sekolah bukan ya? Bukan ya, kurang A ya. Jadi SPPA. Ya. Nah, jadi anak itu punya aturan sendiri ya, Kak, gitu, karena memang hak aja ya. Anak itu punya aturan hak sendiri juga kan, di luar dari HAM ya. Hak asasi manusia. Jadi dia punya hak sendiri, yaitu namanya konvensi hak anak ya Kak. Nah, nanti konvensi hak anak pun kita akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Termasuk tadi SPPA tadi ya, sistem peradilan pidana anak juga kita akan bahas secara detail di episode selanjutnya. Nah, tadi ya Kak, jadi kenapa juga maksudnya dibedakan dengan orang dewasa aturannya? Karena anak itu rentan ya Kak. Betul. Karena anak itu rentan dan gampang terpengaruh karena tadi ya kita bilangnya masih labil. Ya masih labil, jadi gampang terpengaruh. Kayak tadi mungkin karena dia bisa jadi karena nonton film akhirnya bisa tawuran, tapi bisa jadi juga karena lingkungan ya Kak. Betul, faktor lingkungan dan satu lagi pola asuh. Betul banget ya. Gitu ya. Dan dia tadi punya hak apa Kak? Tetap punya hak, tetap melekat haknya kayak gitu ya, yaitu hak pendidikan. Betul, berarti dia tetap punya hak untuk bersekolah ya Kak. Betul banget. Gitu. Jadi untuk Sobat Ngobrol di rumah ya, untuk tawuran itu sangat dilarang ya Kak ya. Dilarang dan tidak disarankan kalian melakukan tawuran. Betul. Karena punya dampak buruk juga dari itu ya Kak. Nah, ini misalkan nih Kak ya, kalau misalkan nih aku saat ini, hari ini, ulang tahun ke yang 18. Ulang tahun ke 18 tahun, gitu. Nah, itu aku masih disebut anak atau bukan sih? Nah, kita kembali lagi ke pengertian Kak Indah. Seorang manusia yang belum berusia 18 tahun. Jadi, kalau dia tepat hari ini, atau Kak Indah hari ini ulang tahun nih. Nah, itu bukan lagi anak Kak Indah. Kita kategorikannya udah masuk ke kategori dewasa. Karena, perlu dipastikan, kalau misalkan di hari itu 18 tahun, dia udah bukan lagi anak, tapi sebelumnya 1 jam sebelumnya misalkan dia tetap kita sebut sebagai anak. Gitu. Jadi pastikan pengertiannya tidak salah. Kalau udah 18 tahun berarti hukumannya tadi ya tidak lagi melekat hukum sistem peradilan pidana anak tadi ya kayaknya. Semuanya sudah hilang, jadi dia akan masuk ke kategori dewasa. Gitu. Baik. Berarti hukum yang berlaku juga untuk dewasa ketika sudah pas 18 tahun. Berarti kalau kemarin itu masih disebut anak tuh aku ya, gitu. Ya, gak usah ditanya ya apakah benar atau tidak. Anggaplah benar ya Sobat Ngobrol di rumah. Hari ini aku ulang tahun ke-18. Misalkan ya. Iya. Gak kerasa banget Kak, kita udah ngobrol. Udah ngobrol panjang lebar ya gitu. Dan topik ini menarik banget tentang kita kepo, padahal kita cuman baru kepoin siapa sih anak. Iya, baru anak udah banyak banget yang kita bahas. Betul. Ya. Bagaimana kalau kita masuk per isu nih. Nantikan lah episode selanjutnya gitu ya Kayaknya. Ada lagi nggak video berikutnya? Ada Kak, jadi nanti tadi ya seperti yang udah kita sampaikan, kita akan bahas detail tentang
topik yang tadi kita udah sebutin, terkait SPPA, terus terkait juga konvensi anak, gitu ya Kak. Stop Kak, jangan spill selanjutnya. Nah teman-teman, bukan teman-teman ya, sobat ngobrol, di bawah di komen mana yang mau dibahas lebih dulu gitu ya. Boleh, Nanti kita akan bahas itu lebih dulu ya kayaknya. Iya, yang paling banyak minta misalkan konvensi anak dulu atau sistem peradilan pidana anak dulu, itu boleh di komen aja. Atau yang lainnya. Betul, atau topik-topik seputar anak lainnya itu boleh komen aja di bawah. Gitu. Terus juga Kak, untuk sobat ngobrol di rumah yang memiliki pendapat ya terkait tadi isu-isu yang kita bahas ya, atau mempunyai saran, masukan gitu, itu boleh juga komen di bawah. Termasuk ngobrol di bawah ya. Betul, komen di bawah aja di video ini ya. Terus juga termasuk tadi data ya. Kalau punya data yang lain juga nggak apa-apa ya. Gitu, terkait misalkan angka kematian ibu tadi udah tersebut ya, kematian ibu muda gitu. Itu boleh di-share ya Kak. Ya, boleh banget. Gitu. Jadi kita ngobrol lagi di bawah ya setelah video ini selesai kayak gitu kan. Iya. Nah, untuk sobat ngobrol di rumah ya, biar kita makin rajin bikin videonya, biar kita makin rajin bikin konten terus ya Kak, gitu. Jangan lupa di subscribe ya, klik tombol loncengnya ya, gitu. Terus juga di like videonya dan di share ya, di share ke orang tua, ya, guru ya, betul, guru, kakek, nenek, om, tante, pokoknya orang di sekelilingnya sobat ngobrol di rumah, ya siapapun itu, iya betul gitu. Dan kita sangat-sangat terima saran dan kritikan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya. Iya, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya Kak. Gitu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah.